sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Iya. Sudah ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum KBM kita mulai, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita buka dengan doa. Ya. Untuk ketua kelas Najwa, silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Seperti biasa yang di absen tunjuk jari sambil bilang hadir ya. Ahmad Zidan Rafi hadir. Yusuf Agung Prabowo sakit juga, ada suratnya. Kapan? Sejak kapan? Tadi. Musim ya ini, sakit, yang sehat dijaga kesehatannya. Teman-temannya yang tidak masuk hari ini karena sakit, mari kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa masuk kembali. Untuk berikutnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Agar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Kita yel-yel dulu agar pembelajaran hari ini semangat ya, lebih bersemangat. Sudah siap? Yuk, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Apa semboyan kita? 1. SMP Negeri 1 Ngeronggok hebat. Hijau. Elok. Bersih, aman, tertata. Yes. Nah, silakan duduk dan dipersiapkan untuk buku-bukunya untuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mempelajari atau membicarakan materi untuk hari ini, mari kita ulas kembali, kita ingat kembali materi yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan materi yaitu tentang teks berita, yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Masih ingat apa itu unsur-unsur teks berita? Yaitu terkait dengan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? W yang pertama adalah what atau apa. W yang kedua where atau di mana. Terus W yang ketiga when, kapan. W yang keempat why, mengapa. Kemudian untuk materi yang kita bahas hari ini adalah merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu untuk hari ini nanti materinya tentang menulis teks berita sesuai dengan struktur berita ya. Tentang struktur teks beritanya itu apa saja, nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang kemarin. Ini ya tujuan pembelajarannya. Berarti kita nanti tujuan pembelajarannya yang kedua, yaitu peserta didik mampu menulis teks berita sesuai dengan struktur teks berita. Kemudian saya sampaikan untuk kegiatan kalian hari ini, kamu nanti kegiatannya sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu kerja kelompok dan diskusi. Untuk hari ini nanti kerja kelompok dan diskusinya terkait dengan materi menulis teks berita. Itu. Kemudian berikutnya, sebelum kalian nanti melanjutkan untuk kegiatan diskusi dan kerja kelompok sebagai pengantar materi agar kalian nanti dalam melaksanakan kegiatannya itu tidak ada kendala atau bisa berjalan dengan lancar. Terlebih dahulu akan saya sampaikan untuk materi hari ini, untuk pengantar materinya. Silahkan kalian catat
Silahkan kalian catat bagian-bagian penting dari materi yang akan saya sampaikan sebagai pedoman nanti kalian dalam mengerjakan tugasnya, ya. Bagian-bagian teks berita atau struktur teks berita, ya, di dalam teks berita itu dibagi menjadi 4 bagian, ya. Dalam teks berita atau dalam sebuah berita itu dibagi menjadi 4 bagian atau ada 4 struktur. Kemudian yang kedua adalah teras berita. Teras berita ini merupakan bagian yang penting dalam berita, terdapat pada paragraf pertama dalam berita. Kemudian berikutnya yaitu tubuh berita. Isinya juga inti berita, tapi di sini sudah merupakan uraian dari inti berita yang disampaikan. Pun, sampai ini paham? Paham ya. Jadi struktur berita saya ulang, struktur berita itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu teras berita, yang ketiga yaitu tubuh berita, yang keempat yaitu ekor berita, ya. Nah, dalam hal ini agar kalian lebih paham lagi, akan saya tayangkan sebuah video berita. Silakan dari video berita yang saya tayangkan nanti kalian amati, ya, kalian amati, kalian tentukan struktur beritanya, mana judulnya, mana teras beritanya, mana bagian tubuh beritanya, mana bagian ekor beritanya, ya. Di dalam National News. Kita beralih ke seputar dunia pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Hal itu dilakukan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul di masa mendatang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Dah cukup ya untuk pengantar hari ini. Ya, untuk berikutnya, ya. Itu setelah kalian memahami dari video yang ditayangkan tadi, tentunya kalian sudah bisa menangkap ya tentang struktur beritanya seperti tadi ya. Judulnya apa, kemudian teras beritanya terletak di mana, kemudian tubuh beritanya apa yang diuraikan pada video tadi, kemudian yang keempat yaitu tentang ekor beritanya seperti apa ya. Kemudian untuk berikutnya, untuk kegiatan berikutnya yaitu kalian diskusi kelompok. Silahkan kalian bagi kelompoknya. Sudah ya. Ini kelompoknya sama seperti yang kemarin. Duduknya sama. Kelompok satu gini, kelompoknya Cila. Kelompok 2 tetap ya Najwa di sana. Kelompok 3 kelompoknya Bulan. Kelompok 4 Urep. Kelompok 5 kelompoknya Febri. Kelompok 6 kelompoknya Nasya ya. Kalau begitu silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompoknya Bulan, kelompok. Kemudian saya jelaskan dulu untuk prosedur pembuatannya atau prosedur untuk penyelesaian tugasnya hari ini. Kamu nanti dalam menulis teks berita ada 2 yang harus kalian selesaikan. Yang pertama di LKPD-nya itu, kemudian yang kedua tulislah nanti teks berita itu dalam bentuk mind mapping. Ya. Kemudian mari kita sepakati nanti kita selesai sekitar 30 menit ya. Sekitar 30 menit nanti selesai ya. Silakan dikerjakan sekitar 30 atau 30 menit selesai. Setelah itu baru presentasi. Yang satu mengerjakan yang apa? Dibagi tubuh beritanya biar cepat nanti waktunya. Dibagi tugasnya biar cepat. Judulnya disendirikan, misalnya judulnya kamu bentuk apa, judul harus ditempelkan di tengah. Ini kan ada beberapa paragraf toh. Nah ini dibagi kancamu mbok kon nulis kan bisa. Ditulis dulu. Itu sesuai karo sing di LKPD-nya itu kan bisa. Nah, judulnya apa?
bentuk apa lagi nanti bagian teras beritanya, terus bentuk apa lagi bagian ekor beritanya, boleh ya. Yang sudah bisa dilem. Yang sudah yang mana? Ini apa ini? Ini bagian apa? Tubuh berita. Tubuh beritanya nanti dijadikan satu. Hampir selesai kelompok 1. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 belum? Belum, tinggal ngelem saja, pinter. Kelompok 2 siap-siap untuk presentasi. Untuk temannya yang lain, saat temannya presentasi supaya memperhatikan, menyimak, kemudian nanti boleh memberikan masukan ya, memberikan kritik atau saran kepada temannya yang presentasi. Hasil pekerjaannya seperti apa, nanti bisa memberi masukan. Kelompok 2 sudah siap? Biar semangat, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang presentasi, biar semangat. Yuk, kelompok 2. Yuk. Yang sini ditunjukkan main mappingnya, hasilnya, hasil proyeknya. Nah, bagus ya. Nah, silakan. Diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Najwa Lila Zara. Saya Keisha. Alin. Arif. Nah. Saya akan mempresentasikan tentang apa ini? Struktur teks berita. Judul, siswa SMA belajar di lokasi darurat Pemkab Klaten siapkan 4 miliar. Teras berita. Pemkab Klaten menyiapkan anggaran 4 miliar gegara siswa baru Seman 1 Karangnongko kelas jauh belajar di tenda dan aula kantor desa Telogo Watu, Kecamatan Kemalang. Anggaran sebesar itu untuk pengadaan lahan yang akan dibangun gedung sekolah. Tubuh berita. Menurut Jajang, Pemkab sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng. Ia mengatakan Pemprov siap membangun, namun Pemkab Klaten dimintai menyediakan lahan. Diharapkan tahun depan warga sudah bisa sekolah di gedung baru. Meski demikian, lokasi baru yang akan dibangun sekolah masih terus dikoordinasikan di tingkat wilayah. Ekor berita. Sebelumnya diberitakan sebagian siswa SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten terancam harus belajar di tenda. Sebab siswa kampus 2 SMAN 1 Karangnongko tidak tertampung di gedung pinjaman milik SD Negeri 1 Telogo Watu, Kecamatan Kemalang. Biar semangat, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Biar lebih semangat, tepuk tangan dulu kelompok 4. Yuk, semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Urip Marani dari kelompok 4. Teman-temannya diperkenalkan dulu. Teman-teman saya ada yang namanya Muzayanah Nurbasito, Melani Chandra Aprilia, Tia Mariatul Husna, Tegar Febrianto. Judulnya adalah Keuntungan Timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF U23 2023. Bagian yang pertama, teras beritanya. Teras beritanya, Timnas Indonesia U23 berhasil lolos dari lubang jarum dan akan berlaga di babak semifinal pada AFF U23 2023. Tubuh berita. Dengan status sebagai runner-up terbaik, Timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand yang merupakan juara grup A laga ini. Ekor berita. Timnas Indonesia U23 sendiri sejauh ini terbilang belum tampil meyakinkan. Pemanfaatan peluang Timnas Indonesia U23 sejauh ini masih kurang maksimal. Alhasil hanya 2 gol yang berhasil mereka bukakan. Sudah selesai? Sudah ya, ini penampilan presentasi dari kelompok 4 ya. Wes, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Kesimpulannya untuk tugas hari ini kita simpulkan bersama ya.
Untuk hasil menulis berita berdasarkan strukturnya, kemudian hasilnya kalian membuat, untuk hasil proyeknya kalian membuat mind mapping. Ya, hari ini semuanya sudah bisa semua ya. Hari ini semuanya sudah bisa menampilkan ini hasil mind mappingnya sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Tentunya dari masing-masing kelompok tidak sama. Ada yang bagus, mungkin ada yang kurang ya. Yang kurang bagus nanti bisa diperbaiki lagi ya. Nih, Pon sekarang silahkan dirapikan kembali untuk dikumpulkan LKPD-nya dan mind mapping-nya. Dijadikan satu, dikumpulkan. Ya, nah, kelompok 3, kelompok 5, ya, wes buat tempel nih, sorry, gak apa-apa. Untuk berikutnya ya, silakan kalian bersama anggota kelompoknya untuk menyimpulkan materi hari ini. Materi yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Silakan disimpulkan dulu, nanti saya minta salah satu untuk membacakan hasil kesimpulan dari materi hari ini. Najwa tolong ya. Berdiri silakan dibacakan untuk kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang menulis teks berita sesuai dengan struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Judul headline merupakan kata kunci yang mewakili seluruh isi berita. 2. Teras berita lead bagian yang penting dalam berita mencakup inti dari keseluruhan isi berita terdapat pada paragraf pertama dalam berita. 3. Tubuh berita body merupakan inti dari teks berita, merupakan kelanjutan dari isi berita pada bagian ini. Keseluruhan berita akan dibahas lebih rinci. 4. Ekor berita. Pada bagian ini berisi informasi yang sifatnya tambahan. Ya, itu tadi kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini. Untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini atau pelaksanaan pelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat senang? Tentunya membuat mind mappingnya. Kita punya pengalaman untuk membuat mind mappingnya, yaitu tentang menulis teks berita ya. Berikutnya kita adakan post test, yaitu untuk mengukur daya serap kalian pada materi hari ini. Ya, silakan dibagikan dulu soalnya, langsung dikerjakan biar lebih cepat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, iya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak usah tanya temannya, biar saya tahu daya serap kalian untuk pelajaran hari ini. Kalau sudah selesai, tolong ketua kelompoknya mengumpulkan, dibawa ke depan. 2 sudah, ya, kelompok 6 sudah. Ya. Ayo. Sudah. Yes. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, wes fokus semua. Kita tenang dulu lagi ya. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah kita bahas semuanya tentang menulis berita sesuai dengan unsur-unsur beritanya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, tetap pesan dari saya, kalian semangat belajar ya. Terus semangat dan semangat terus belajar. Apa yang sudah kita bicarakan hari ini nanti di rumah kembali dipelajari lagi, diulang-ulang, dibaca lagi sehingga kalian benar-benar mampu dalam materi yang kita bicarakan pada hari ini. Ya. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin berdoa dulu. Najwa dipimpin berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran. Amin ya.
Tetap semangat belajar. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi